Hello everybody, say hello. Season kali ini Mimin bakal suguhkan dengan alur cerita film yang berjudul Monster Hunters. Bagaimana jadinya jika bumi yang kita cinta ini harus diserang oleh makhluk kuat dari luar angkasa? Tentu hal ini tidak boleh terjadi begitu saja. Begitu juga dengan para tentara-tentara ini. Mereka berusaha untuk memusnahkan monster itu atau memusnahkan energi mereka sendiri dengan nuklir. Lalu bagaimana alur cerita filmnya? Berikut Mimin rangkum sesingkat-singkatnya. Oke, intro. Keadaan semakin runyam di saat pesawat luar angkasa terjatuh dan ditemukan oleh Dell. Dell merupakan bagian dari Edu. Edu merupakan sebuah unit pengaman alien, namun ia telah dipisahkan ke tempat tertentu pastinya. Detik-detik penyerangan sebelum Dell diserang, Dell berusaha untuk menghubungi rekannya, Sep, seorang mayor di Edu, perihal makhluk itu. Namun pada akhirnya, Dell berhasil dibunuh oleh monster itu dan kemudian dimakan. Namun sementara itu di sisi lain, Sep berusaha untuk menghubungi Dell. Namun Sep tidak mendapatkan respon balik dari Dell. Tiada respon dari Dell. Hingga kemudian Sep dihubungi oleh Kolonel Mayweather, melihat laporan data-data yang dikirim oleh Dell kepadanya. Kolonel pun bertanya tentang data-data itu. Dan Sep menjelaskan bahwa data-data itu ia dapat dari rekannya yang berada di kawasan NORAD. Tetapi kolonel itu membantah karena angkatan udara dan satelit tidak dapat memindai kawasan itu. Tak lama dari percakapan mereka, akhirnya Sep pun menginfokan bahwa ia akan pergi mengecek ke tempat Dell berada dengan mematuhi protokol tentunya. Tak lupa kolonel juga mengirimkan spesialis baru untuk Mayor Sep untuk membantu mereka dalam ekspedisi ini. Next, Frangel atau spesialis baru dijemput oleh Bendis, salah satu anggota dari unit pertahanan alien. Sesampainya di unit pertahanan alien, Frangel juga bertemu anggota dari unit pertahanan alien lainnya. Untuk sekedar say hey hello saja, Frangel kemudian menemui Sep untuk mengetahui posisi yang akan ia tempati. Bertemu dengan Sep, Frangel juga menginfokan bahwa ada sesuatu hal yang membuat tempat itu tidak terlihat dan tidak dapat dipindai oleh satelit. Hingga Sep menempatkan Frangel ini pada ruang komunikasi. Namun sebelumnya Frangel ingin melihat anggota pasukan pertama dari unit pertahanan itu, dan ia pun bertemu dengan pasukan pertama. Ada Bendis, Roman, dan lainnya. Di tengah perkenalan antara Frangel dan anggota lainnya, Sep juga menginfokan bahwa Frangel ini akan menggantikan dirinya setelah pensiun nanti. Next, di ujung perkenalan mereka, Sep juga mengajak 3 dari anggota unit pertahanan untuk pergi ke tempat Dell. Dan satunya lagi menginfokan kepada Bob dan Matteo serta King bahwa ada anggota baru. Dan kemudian mereka pun bergegas untuk melakukan pembubaran. Sep pun pergi, tentu tidak bersama Frangel. Ia ditugaskan untuk mengawasi monitor. Di sisi lain, Matteo dan Bob. Bob merupakan seorang warga sipil, namun ia ahli dalam bidang sains. Sedang berbincang-bincang tentang penemuan-penemuan Bob. Dan Bob mungkin kewalahan akibat disuruh oleh Matteo berlari. Matteo yang mendapatkan info dari Roman bahwa mereka harus kembali, bergegas untuk mengecek senjata-senjata pada ruangan senjata. Dan pada ruangan Frangel pun menemukan sesuatu hal yang buruk terjadi di tempat Dale. Frangel pun berusaha menghubungi Sep. Namun usahanya sia-sia karena sinyal pada tempat Dale tidak bisa terhubung. Next, Matteo dan Bob yang sampai di ruangan senjata berbincang-bincang perihal senjata pemusnah alien yang ditemukan oleh Bob. Dan Bob juga menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan yang lebih dari mereka. Selang dari beberapa waktu, akhirnya Sep pun dan rekannya sampai di tempat Dell. Dan kemudian mereka menemukan percikan darah pada sebuah gentong.
Tidak berhenti perihal itu. Mereka terus mengecek keadaan lokasi sekitar, namun mereka tidak menemukan sesuatu apapun di sini. Hingga akhirnya, There's nothing here. monster membunuh King dan Sam. Namun sebelum itu, Sam juga memasang sebuah bom peledak agar monster dapat enyah dari tempat itu. Namun sebelumnya, Sam juga berhasil kabur dari bom bunuh diri itu. Next, Franchel memanggil seluruh rekannya untuk melihat suatu keanehan yang ia dapat, hingga mereka dipanggil oleh Kolonel Mayweather. Kolonel menginfokan bahwa waktu mereka dipersingkat, dan ia telah menginfokan juga ke pasukan gabungan untuk segera melepaskan nuklir dalam waktu yang secepatnya. Namun sebelum itu, Franchel meminta agar mereka dapat mengecek keadaan-keadaan yang terjadi di sana, tentu bersama Bob juga. Dan pada akhirnya mereka berhasil ditugaskan untuk mencari komandan dan menghapus jejak pesawat itu. Bob yang tidak setuju dengan peledakan nuklir itu karena akan membahayakan seluruh kehidupan dan memungkinkan ada cara lain yang akan dilakukan untuk pemusnahan alien itu, dan Bob pun pergi bersama mereka. Mereka yang telah sampai di lokasi pesawat jatuh, namun Bob menolak untuk keluar dari mobil dengan alasan masih ada waktu untuk pergi sebelum nuklir diledakkan. Franchel memohon agar Bob mau ikut bersama mereka, namun sebelumnya Bob meminta pemastian wilayah bahwa wilayah itu telah aman. Rekan lainnya menyatakan bahwa keadaan telah aman. Dua dari rekan unit melihat pesawat itu, Roman dan Matteo. Namun tiba-tiba, monster membunuh Roman. Sementara itu, Matteo dilindungi oleh Franchel dan Roma dari bawah. Bob yang berlari ke arah mobil mengambil sebuah alat yang memungkinkan pemusnah monster. Setelah berhasil mengambil alat itu, kemudian alat itu dihidupkan, lalu diarahkan ke arah monster, dan penembakan pun terjadi. Kemudian dibantu oleh Matteo dan Franchel menembak ke arah monster itu. Sementara itu, Sep yang selamat lanjut berjalan menemukan pesawat monster itu berada. Mereka, Franchel, Matteo, dan Bob yang berhasil melumpuhkan monster, dan terjadi perdebatan antara Matteo dan Bob, yang mana Matteo menginginkan sebuah nuklir saja, namun Bob melarangnya. Perdebatan pun terus terjadi hingga Franchel menengahi. Dan kemudian Franchel meminta saran apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Bob menjelaskan bahwa mereka harus berusaha mencari daya yang mengakibatkan gangguan pada sinyalnya, hingga Bob terus mencarinya. Bersamaan dengan Franchel tentunya. Tak lama dari pencarian Bob, akhirnya Bob menemukan sebuah alat, mungkin alat pemanggil monster itu untuk keluar, hingga monster itu datang dan kemudian mencelakai Bendis. Sementara itu, Franchel dan Matteo terus menembak ke arah monster, dan Bob pun berlari ke arah mobil untuk mengambil senjata berikutnya. Namun, Bob akhirnya terus dikejar oleh monster, hingga Bob menemukan salah satu alat pemusnah dan kemudian ia berlari ke arah Franchel dan Matteo. Namun di tengah perlariannya, ia bertemu dengan Sep, dan ia pun meminta bantuan Sep dalam proses pemusnahan monster itu. Dan kemudian monster pun berhasil dimusnahkan. Sedikit melakukan perbincangan antara Franchel dan Sep, mereka pun akhirnya menghentikan pencarian misi mereka dan memilih untuk pulang ke markas terlebih dahulu. Sesampainya di markas, Sep yang sedang menginformasikan kepada kolonel dan Franchel yang sedang berada di lab dan Matteo yang berada di kamar mandi, tiba-tiba monster memasuki markas dan membunuh Matteo secara brutal dan kemudian memakannya. Dan proses pembunuhan Matteo pun disaksikan oleh Bob. Bob yang kemudian berusaha mematikan sinyal pemanggil itu, namun usahanya pun terlambat. Monster telah datang dan mereka pun sangat berhati-hati dalam hal itu.
Bob dan Seb berhasil bertemu, namun Franchill terjebak di kamar mayat dan mereka pun berdua mengambil suatu rencana untuk meledakkan lab terlebih dahulu dan meminta Franchill untuk sebisa mungkin keluar dari lab. Franchill yang berusaha keluar, namun mereka terus dikejar hingga akhirnya Bob yang tidak setuju dengan peledakan rudal itu. Bob tidak berhenti sampai di situ. Bob merencanakan satu hal lagi, namun terlebih dahulu Bob mengatakan bahwa rudal itu tidak akan bisa menembus perisai pesawat induk, kecuali kalau mereka mengubah jalur rudal itu dengan menembakkannya ke bawah melalui gravitasi tentunya. Bob juga meminta agar Seb menghubungi kolonel untuk membantu mereka mengubah jalur jalan rudal itu, melakukan penembakan ke markasnya, bukan ke pesawatnya. Setelah sekian lama Seb menjelaskan kepada kolonel, akhirnya kolonel pun setuju dan mengubah jalur pesawat rudalnya. Sebelum jalur perubahan rudal dilakukan, Bob keburu dilahap oleh monster yang datang. Tidak terpaku dengan kematian Bob, Seb dan Franchill melanjutkan misinya. Sebelum itu, mereka berusaha mengambil power supply yang berada di gudang. Seb berusaha untuk mengalihkan monster itu dan Franchill mencoba untuk mengambil supply, hingga akhirnya monster pun termusnahkan dan mereka mulai untuk mengalihkan lintas rudalnya hingga rudal berhasil ditembakkan ke arah markas pesawat induk dan misi mereka pun berhasil. Setelah dari keberhasilan misi mereka pun keluar. Namun tak lama dari itu, si Bob pun datang dengan badan yang telah dipenuhi oleh cairan berwarna biru. Bob juga bilang kepada Seb dan Franchill bahwa monster itu lupa mengunyahnya. Di sela-sela percakapan mereka, monster pun datang. Kemudian hingga misi mereka pun berhasil dan ceritanya pun tamat. Namun belum tentu dengan misi selanjutnya. Oke, tunggukan saja cerita selanjutnya. Sekian dari Mimin, goodbye.